Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Yai tentunya untuk belajar matematika, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang trigonometri. Nah, kita nanti masuk kepada aturan sinus dan juga kosinus. Nah, ini kemarin kita sudah belajar juga tentang identitas trigonometri, kemudian relasi sudut, kemudian aturan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini nanti kita akan belajar untuk aturan trigonometri. Nah, ini nanti yang digunakan ketika segitiganya itu segitiga sembarang. Kalau kemarin kita menggunakan segitiga siku-siku, nah sekarang kita akan menggunakan segitiga sembarang untuk mengetahui panjang sisi-sisinya atau mungkin besar sudut di yang lain gitu. Nah, ini yang pertama. Nah, kita lihat pada gambar ya, ini adalah aturan sinus ya. Perhatikan pada gambar ini ya, nanti ada segitiga, suatu segitiga sembarang, anggap saja sembarang. Nah, nanti berlaku ini ya, berlaku ini A ya. Dibiasakan ya kalau penulisan sudut itu menggunakan huruf besar ya, ini sudut A, B, C. Kemudian kalau sisi itu menggunakan huruf kecil. Nah, ini A, B, C, sisi A, sisi B, sisi C. Kemudian gimana berlaku untuk sinus? Yang menggunakan sinus itu berlaku ini A per sin A. Nah, berarti ini sudut sisi A per sin A dari sudutnya sini itu sama dengan apa? B per sin B. Kemudian sama dengan juga C per sin C. Nah, ini berarti sudut apa sisi ya, sisi per sin sudut. Nah, ini yang saling berhadapan. Nah, ini sisi per sin sudut, ini juga sisi per sin sudut. Nah, itu sama dengan semua sama. Nah, atau dengan ini kan kita bisa mengatakan atau ekuivalen dengan ini ya, A per sin A sama dengan B per sin B, atau B per sin B sama dengan C per sin C, atau bisa juga ya ini C per sin C sama dengan A per sin A ya, ini A per sin A gitu. Jadi saling berhadapan itu sama ya nanti. Ini per sin ini sama dengan ini per sin ini sama dengan ini per sin ini. Nah, nanti kita tinggal mana yang akan kita cari. Nah, itu nanti kita gunakan. Kalau kita mencari yang B yang diketahui sisi C, berarti nanti kita butuh sudut C dan juga B. Berarti intinya yang harus berlawanan ini yang kita gunakan untuk mencari sisi atau sudut yang lain yang mungkin belum diketahui. Sebagai contoh ini, nah kita punya diketahui segitiga sembarang ABC dengan sisi A 45 dan B 30, panjang AC 6 satuan. Tentukan panjang BC. Nah, ini kita yang pertama tentunya kita gambar dulu ya ini. Ya, ini segitiga sembarang diketahui sisi A 45, sisi B 30, kemudian AC-nya 6, sisi AC-nya 6. Kemudian kita gunakan apa? Nah, ini berarti kan ini ya, sisi ini AC sama dengan AC per sin B sama dengan BC per sin A. Ini karena yang dicari BC ya, ini berarti kita gunakan BC per sin A. Yang sudah diketahui semua apa? Yang ini yang berhadapan ini. Nah, kita gunakan ini ya, BC per sin A sama dengan AC per sin B. Itu intinya berhadapan kita gunakan. Nah, ini berarti BC per sin A. Sin A-nya apa? 45 derajat sama dengan 6 per 30 derajat. Nah, ini yang berhadapan. Nah, kita cari ini. Kemudian kita punya sin 45. Kemarin kita sudah belajar tentang sudut istimewa. Berarti nanti kita substitusikan aja nilai dari sin 45 dan sin 30. Berarti BC per sin 45 setengah akar
2 sama dengan 6 per sin 30 setengah ya. Kemudian tinggal kita operasikan saja ya. Ini berarti kalau ini pembagi di kiri, kita pindah ke kanan menjadi pengali ya, menjadi 6 per setengah dikali setengah kali setengah akar 2. Nah ini setengah bawah setengah atas. Nah ini bisa kita coret saja, berarti tinggal 6 akar 2 ya. Itu berarti panjangnya BC, panjang BC adalah 6 akar 2 satuan. Nah itu cara menggunakan aturan sinus. Kemudian yang kedua, aturan kosinus. Sama, ini berlaku juga untuk segitiga sembarang. Segitiga sembarang berarti panjang dan juga tinggi dan sebagainya itu tidak tidak diharuskan. Berarti berapapun bisa berlaku rumus ini. Nah berarti nanti apa? Berlaku ini kalau di dalam kosinus nanti ya, menggunakan cos itu berlaku apa? Ya, misal kita pengen mencari yang sudut yang di sini, berarti kita nanti gunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah ini jadi yang ini, sisi ini sama dengan sisi yang lainnya dikuadratkan ya, dijumlah kemudian ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2A 2BC dikali cos A, seperti itu. Kemudian kalau kita mencari yang B sini, berarti nanti kita gunakan yang berlawanan atau berhadapan, itu kan sudut B ini ya. Berarti nanti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Kemudian untuk mencari C ya, sisi C berarti nanti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi A kali B dikurangi 2 kali A kali B, kemudian dikali cos C ya, yang berhadapan. Nah ini kita punya 3 rumus ini. Nanti kalau kita pengen mencari yang sudut cos A ya sama aja, nanti kita tinggal gunakan rumus ini dulu. Kalau sudah nanti kita cari cos ini, cos A. Nah sebagai contoh ya, nah ini semisal diketahui ya ini, nah karena ada 2 sudut atau 2 sisi yang mengapit satu sudut, maka kita gunakan aturan kosinus ya, itu caranya ya. Nah ini berarti nanti apa? X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 dikali cos C, seperti itu ya nanti. Nah ini, atau kita bisa gunakan berarti kalau X itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB dikali cos C. Nah ini maka berlaku X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 dikali cos 60. Nah ini ya, diapit ini. Nah tinggal kita operasikan saja. Ini dikuadratkan 16, 6 dikuadratkan 36, cos 60 setengah ya, cos 60 setengah. Kemudian kita yang bisa kita operasikan dulu ya, ini kita jumlahkan menjadi 52, kemudian 6 kali setengah 3. Nah kemudian tinggal kita operasikan 52 dikurangi 2 kali 4 kali 3 berarti 24 ya, berarti 52 dikurangi 24 hasilnya 28. Nah kemudian ini kan X kuadrat sama dengan 28, berarti X sama dengan akar 28 atau plus minus ya, ini ada plus minus akar 28. Kemudian untuk mencarinya, berarti kita bisa menggunakan menilai ini ya, yang sebentuk sederhananya ini kita bisa menggunakan pound faktor ya. Ini 28 itu kan dari 2 kali 14, kemudian 14 itu 2 kali 7, berarti 28 itu sama dengan 2 akar 2 dikali 7. Berarti kalau
akar 28 berarti kan dari, nah ini akar 2 dikuadratkan berarti kan keluar dari akar. Nah, yang 7 masih dalam akar berarti akar 28 sama dengan 2 akar 7. Nah, itu berarti panjang X adalah 2 akar 7 atau plus minus 2 akar 7. Karena ini panjang berarti kita tidak menggunakan plus minus tapi menggunakan yang plus saja atau yang positif saja. X sama dengan 2 akar 7. Nah, itu saya kira cukup mudah untuk aturan sinus dan juga kosinus. Yang penting tadi intinya kalau diketahui dua berhadapan ya, dua sudut dan juga satu sisi atau dua sisi satu sudut, nah kita menggunakan yang berhadapan ya, kita menggunakan aturan sinus. Tapi kalau yang diketahui dua sisi yang mengapit satu sudut atau mungkin tiga sisi sekaligus, nah kita nanti menggunakan aturan kosinus. Nah, itu sekian untuk pembelajaran tentang aturan sinus dan juga kosinus. Nanti silakan diperbanyak untuk latihan soal supaya lebih mudah memahami dan juga lebih lancar dalam mengerjakan. Sekian dari Pak Yainuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.